Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Ekspedisi Sejarah Berbasis History Vacation di Kawasan Relief Yahpulu sebagai bentuk implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Adapun latar belakang masalah yaitu sejarah merupakan mata pelajaran yang penting dalam kurikulum pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya sejarah sering kali dianggap sebagai mata pelajaran pinggiran dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Lalu penempatan jam pelajaran sejarah sering ditempatkan pada sesi terakhir, di mana jam-jam tersebut sering membuat siswa merasa mengantuk dalam proses pembelajaran. Nah, upaya yang dapat dilakukan dengan inovasi dalam proses pembelajaran salah satunya dengan penerapan model pembelajaran History Vacation, di mana model ini menekankan pada proses pembelajaran di luar kelas yang hampir mirip dengan karya wisata. Namun, kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran ini adalah terbenturnya dengan kurikulum yang berlaku, terutama pada waktu efektif pembelajaran yang telah disusun dalam kalender pendidikan. Di sini, guru ditantang untuk merancang proses pembelajaran di luar kelas agar tidak mengganggu waktu efektif siswa di kelas. Relief Yahpulu yang akan dijadikan sebagai sumber pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran serta berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam kurikulum merdeka, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis History Vacation dengan melibatkan situs Relief Yahpulu sekaligus implementasi penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran berbasis History Vacation dengan melibatkan situs Relief Yahpulu sekaligus implementasi penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam penelitian ini kami menggunakan landasan teori. Yang pertama ada teori pembelajaran yang digunakan untuk proses belajar mengajar antara guru dan siswa untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Lalu kedua ada teori semiotika yang digunakan untuk mengupas makna-makna dari potongan relief. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan langkah pendekatan mengikuti Miles dan Huberman, yaitu langkah pertamanya ada mengumpulkan data melalui wawancara dengan siswa terkait pembelajaran di luar kelas. Yang kedua ada metode observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan oleh guru kepada siswanya. Yang terakhir ada metode dokumentasi yang dilakukan dengan mencatat hasil belajar siswa di luar kelas melalui foto kegiatan. Berikutnya kita akan masuk pada bagian pembahasan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang ekspedisi sejarah berbasis History Vacation. Guna menjawab tantangan dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi, seorang pendidik harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam merencanakan sebuah proses pembelajaran yang bukan hanya dapat meneruskan ilmu tetapi juga menyenangkan dan memberikan makna pada siswa dalam setiap proses pembelajarannya. Nah, model pembelajaran yang kiranya dapat menjadi pilihan dalam melaksanakan proses pembelajaran adalah model pendekatan History Vacation. Dalam model ini, siswa diajak untuk melaksanakan proses pembelajaran yang lebih nyata dengan berkunjung langsung pada situs sejarah yang dalam hal ini kami ambil adalah situs Relief Yahpulu. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang seringkali dihadapi oleh guru dalam melaksanakan model pembelajaran jenis ini, yaitu jadwal pembelajaran efektif di kelas yang telah diatur dalam kurikulum dan juga kalender pendidikan, sehingga guru perlu mensiasati kendala tersebut dengan cara mengatur waktu dan membuat perencanaan secara matang untuk melaksanakan proses pembelajaran model History Vacation ini. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran berbasis History Vacation ini, yang pertama pada tahap awal pembelajaran dengan model ini, guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa dengan mengajukan pertanyaan, anjuran, membaca buku maupun mencari informasi melalui internet serta aktivitas lainnya termasuk di dalamnya yang dalam pembentukan kelompok diskusi yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Pada tahap berikutnya, siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin permasalahan yang kemudian dipilih salah satu dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Setelah dilakukan kedua tahap awal tersebut, barulah siswa diajak untuk mencari data terkait permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan cara berkunjung langsung ke situs yang dalam hal ini adalah situs Relief Yahpulu. Pada tahap ini, siswa ditugaskan untuk mencari informasi yang relevan untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.
Berikutnya, pada tahap selanjutnya adalah pengolahan informasi yang telah dikumpulkan saat berkunjung ke relief Y10, baik yang berupa informasi lisan, tertulis, maupun dokumentasi. Data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk laporan kecil yang kemudian dipresentasikan pada pertemuan berikutnya di dalam kelas. Nah, dalam model pembelajaran berbasis historification ini, selain belajar sejarah, dalam kegiatan ini siswa juga diajak untuk menganalisis makna yang ada dalam relief Y10, kemudian dikaitkan dengan poin-poin pada profil pelajar Pancasila. Hal ini dilakukan dalam upaya pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan tujuan dari kurikulum Merdeka. Adapun nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam relief Y10 sebagai berikut. 1. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada dimensi ini kita dapat lihat pada adegan 4 dan 8, di mana pada adegan 4 dan 8 tersebut terdapat orang suci dan Arca Ganesha. Dari sinilah kita belajar berilman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dapat kita lihat pada semua adegan relief Y10. Dari semua adegan tersebut, kita akan belajar mengenal salah satu kebudayaan sendiri dan mengetahui perbedaan budaya dari negara lainnya. Yang ketiga, gotong royong. Dapat kita lihat pada adegan 6, 7, dan 8. Pada adegan tersebut sangat jelas bahwa adegan itu saling bekerja sama atau gotong royong menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, yang keempat itu adalah dimensi mandiri. Dapat kita lihat pada adegan 2, terdapat seorang laki-laki yang sedang memikul bejana. Dari gambar tersebut, siswa akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan mereka secara mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Di mana bernalar kritis ini dapat kita lihat pada adegan 4 dan adegan 9. Dari gambar tersebut kita belajar untuk mempelajari sebuah ilmu, salah satunya agama. Kita harus belajar membaca. Dengan membaca kita membuat seorang berpikir dengan kritis. Yang keenam atau yang terakhir adalah kreatif. Dapat kita lihat pada adegan 2. Pada adegan tersebut terdapat seorang laki-laki yang sedang kreatif dengan mengikat simpul atau tali simpul di dalam bagian bambunya supaya tidak terjatuh. Dengan model historification, siswa akan melihat secara nyata mengenai objek yang akan mereka pelajari, dan dari objek tersebut, siswa akan mampu mengkaitkan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui relief Y10. Selain itu, dari penerapan model ini, siswa akan dilatih menjadi sejarawan cilik. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Kami tutup. Selamat pagi.